Saudara, pemerintah Indonesia resmi meniadakan ibadah haji 2021. Pemerintah beralasan pembatalan keberangkatan haji di tahun ini karena faktor kesehatan, keselamatan, dan keamanan jemaah haji yang dapat terancam di masa pandemi COVID-19. Sementara itu, masyarakat mempertanyakan dana haji 150 triliun rupiah pasca keputusan tersebut. Tagar audit dana haji pun menjadi trending topik di media sosial. Pemerintah melalui Menko PMK menegaskan pengelolaan dana haji dipastikan aman. Calon jemaah dapat menarik kembali dana haji melalui 7 tahapan. Pemerintah Indonesia melalui Menteri Agama resmi meniadakan ibadah haji tahun 1442 Hijriah atau 2021 Masehi. Menetapkan pembatalan keberangkatan jemaah haji pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 1442 Hijriah atau 2021 Masehi bagi warga negara Indonesia yang menggunakan kuota haji Indonesia dan kuota haji lainnya. Pemerintah beralasan pembatalan keberangkatan haji di tahun 2021 ini karena faktor kesehatan, keselamatan, dan keamanan jemaah haji yang dapat terancam di masa pandemi COVID-19. Tak hanya itu, Kerajaan Arab Saudi juga belum mengundang pemerintah Indonesia untuk membahas dan menandatangani nota kesepahaman persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2021. Ketua Komisi 8 DPR RI, Yandri Susanto, menepis isu pembatalan ibadah haji 2021 karena adanya utang Indonesia kepada Arab Saudi. Yandri menyebut dana haji yang sudah disetor calon jemaah juga sangat aman. Haji tidak ada tahun ini karena ada hutang Indonesia ke Arab Saudi. Itu ternyata berita bohong, tidak benar sama sekali. Kami ulangi, tidak benar kalau ada pihak yang mengatakan putusan membatalkan haji ini karena ada hutang negara Indonesia kepada Saudi seperti pemondokan, catering, dan lain-lain. Dana haji sangat aman, dan aman. Oleh karena itu kami mohon kepada calon jamaah haji tidak perlu risau, tidak perlu gundah gulana karena pembatalan ini intinya uang yang Bapak Ibu setorkan itu sangat aman, dan kalau ada berita mengatakan karena ada hutang itu tidak benar sama sekali. Sementara itu, masyarakat mempertanyakan soal dana haji 150 triliun rupiah pasca keputusan tersebut. Pasalnya, beredar kabar mengenai dana haji yang disetorkan digunakan untuk infrastruktur. Namun pemerintah melalui Menko PMK Muhadjir Effendi menegaskan pengelolaan dana haji dipastikan aman. Sama sekali tidak benar. Dan BPKH ini posisinya adalah sebagai badan yang independen dan profesional dan tidak bisa dicampuri oleh siapapun. Sebelumnya, tagar audit dana haji masuk dalam topik bahasan menarik atau trending topik di media sosial. Masyarakat mengaitkan topik audit dana haji dengan keputusan pemerintah yang tidak memberangkatkan jemaah haji tahun ini. Kekhawatiran lain muncul dari calon jemaah yang sudah menyetor dana haji baik melalui travel maupun langsung ke kantor Kementerian Agama. Namun, PLT Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur Nurul Huda memastikan dana haji aman dan disimpan di Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH di Jakarta. Keterkaitan dengan haji, keterkaitan dengan dana haji ini adalah aman. Jadi tidak benar ketika ada yang menyampaikan bahwa dana haji itu dipergunakan untuk A, B, C, dan sebagainya. Dana haji masih aman disimpan di BPK. Para calon jemaah juga dapat mengambil dana tersebut sewaktu-waktu. Terdapat ketentuan bagi para calon jemaah yang akan mengambil kembali dana haji yang telah disetor sebelumnya. 7 tahapan tersebut diantaranya: pengajuan permohonan, diajukan tertulis kepada Kepala Kankemenak Kabupaten atau Kota tempat mendaftar haji dengan menyertakan bukti asli setor lunas, fotokopi buku tabungan, fotokopi KTP dan aslinya, serta nomor telepon yang bisa dihubungi. Verifikasi permohonan, diajukan calon jemaah dan akan diverifikasi dan divalidasi oleh Kepala Seksi yang membidangi urusan penyelenggaraan haji dan umrah. Kepala Kankemenak Kabupaten atau Kota mengajukan permohonan. Permohonan ini akan dikirim kepada Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri dengan tembusan kepada Kepala Kanwil Kemenak Provinsi. Konfirmasi,
Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri menerima surat permohonan pengembalian setoran dan melakukan konfirmasi pembatalan pada aplikasi Siskohat. Pengajuan ke BPKH. Penerbitan surat perintah pembayaran. Setelah melalui semua tahapan, uang akan diterima jemaah haji. Namun, Ketua Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Amfuri Jawa Tengah, Endro Dwi Cahyono, meminta agar calon jemaah haji untuk bersabar dan tidak menarik dana hajinya. Lebih baik kalau menurut saya niatnya ibadah ya bersabar saja, karena kalau misalnya dicabut sekarang, besok harus ibadah, harus daftar lagi, berarti harus mundur lagi lebih lama. Saya tahu ini semuanya urutan antrian haji akan semakin panjang, tapi minimal kita tidak kehilangan waktu tunggu yang kemarin sudah dilampaui. Peniadaan ibadah haji bagi warga negara Indonesia tahun 2021 meninggalkan kepiluan calon jemaah haji. Salah satunya, pasangan suami istri asal desa Sumberjo, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Untuk ketiga kalinya, Lasmin dan Sri Mulyati gagal berangkat haji. Berangkatkan, saya sudah siap-siap, terus sampai sekarang batal lagi. Saya takutnya itu kan rusak apa gimana. Sudah 3 tahun. Seharusnya Sri Mulyati dan suaminya dijadwalkan berangkat tahun 2019. Namun, harapan mereka pupus dengan dibatalkan keberangkatan haji akibat pandemi COVID-19 pada 2020 dan 2021. Kekecewaan pembatalan ibadah haji juga dirasakan pasangan suami istri di Kabupaten Kampar Riau. Padahal persiapan keberangkatan telah diselesaikan dengan cara mencicil selama bertahun-tahun dari hasil bertani dan berjualan sayuran. Kedua kali batal kan. Yang pertama kan tahun kemarin. Ini batal juga lagi. Udah 2 tahun sampai sekarang. Kalau kita tidak tergantung orang Islam mungkin kecewa. Tapi karena kita orang Islam tuh untuk apa kita kecewa? Sementara di Aceh, sebanyak 4.187 calon jemaah haji gagal berangkat. Sejumlah calon jemaah haji dinyatakan meninggal dunia karena COVID-19 dan faktor usia. Sebagai ketentuan, pihak ahli waris dapat mengambil kembali uang yang telah disetorkan atau dapat menggantikan calon jemaah yang meninggal untuk berangkat haji. Peniadaan ibadah haji tahun 2021 membuat antrean dan masa tunggu semakin panjang. Kondisi ini disayangkan mengingat banyak calon jemaah yang sudah menginjak usia senja.